Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, channel ini kami hadirkan sebagai wadah komunikasi dan informasi yang insya Allah ke depan akan menghadirkan tema-tema yang menarik pada berbagai aspek kehidupan tentang kita semua. Dan pada kesempatan ini yang akan kami angkat adalah pada bidang pertanian. Nah, kenapa memilih awal bidang pertanian? Karena seperti kita ketahui, pertanian itu adalah bidang yang meliputi banyak orang, kepentingan banyak orang, banyak masyarakat. Petani, kalau kita mau sebut petani, bukan hanya mereka yang setiap harinya di sawah dan ladang. Kadang petani juga ada di kota, kadang petani juga itu pejabat atau pejabat jadi petani. Sah-sah saja semua, karena memang pertanian ini ya istilahnya basically dari kehidupan kita. Nah, kali ini kami akan pilih materi komoditi pertanian yang memiliki nilai prospek yang bagus, yang sudah dikembangkan masyarakat, tetapi masih terdapat hal-hal yang tidak meyakinkan atau tidak menguntungkan masyarakat. Misalnya seperti pada tanaman porang yang beberapa tahun terakhir ini cukup begitu booming, menjadi trending topik di sektor pertanian. Tapi terkait masalah pertanian ini kami akan hadirkan tidak semata pada porang saja, tapi juga komoditi-komoditi lain yang kami nilai strategi, seperti sebanyak yang kami nilai juga misalnya tanaman pala ya, kalau di Sulawesi Selatan ini tidak begitu dikembangkan masyarakat, padahal tumbuhnya cukup bagus. Dan sebenarnya tanaman pala ini kan tanaman yang menurut saya sebuah komoditi pertanian yang strategis, karena istilahnya sejak zaman POC tanaman ini tidak pernah tidak punya harga. Dan sebenarnya budidayanya, terutama pemetikan proses panennya itu ya kan lebih enteng malah dibanding dengan misalnya cengkeh. Ya, kemampuannya juga untuk misalnya daerah-daerah gunung, pengendalian hutannya, untuk pengendalian banjir lebih bagus malah dari cengkeh. Nah, kita kembali ke porang yang kali ini menjadi pilihan materi pada kesempatan ini. Nah, banyak sudah sebenarnya masyarakat yang kembangkan tanaman porang ini, termasuk alhamdulillah saya dengan teman-teman juga ini sudah coba kami membudidayakan selama 2 musim, dan di situ kami dapatkan pengalaman yang cukup berharga, yang itulah yang sebenarnya mendorong kami untuk ingin membagi informasi, men-share informasi ke para teman-teman, para petani ya, baik di Sulawesi atau se-Indonesia. Dan kadang ada kawan yang mengatakan, dan saya sependapat, bahwa sesungguhnya kita atau banyak masyarakat yang begitu mendapatkan informasi tentang porang langsung terpancing, ceritanya indah, tapi dalam faktanya tidak sedikit terutama pemula yang sebenarnya mengalami kegagalan. Ada yang menyebut malah sampai 70% petani pemula porang itu gagal. Nah, memang di situ sehingga kita pentingnya sebanyak saling share informasi. Nah, tetapi ada yang menarik teman-teman untuk tanaman porang ini, bahwa sebuah komoditi biasa, komoditi pertanian biasa menjadi dipilih sebagai komoditi unggulan
ketika ketemu dengan bagus di proses hulunya dan hilirnya berjalan lancar. Artinya proses hulu itu proses budidayanya bisa dikembangkan, ditanam di daerah kita misalnya dengan enteng, dengan lebih gampang, lokasinya cocok, dan di proses hilirnya, yaitu terutama di proses pemasarannya, mendapat penerimaan pasar yang cukup bagus. Nah, biasanya kan itulah kriteria yang digunakan untuk melihat sebuah komoditi pertanian sebagai komoditi unggulan. Nah, menarik untuk porang ini, seperti yang belum lama ini dilansir oleh pejabat Litbang di Kementerian Pertanian RI, bahwa uniknya porang ini proses hilirnya justru clear sekali. Artinya serapan pasarnya di tingkat dunia itu beberapa negara memang sudah begitu siap menampung produk porang dari Indonesia. Tetapi yang terjadi justru di proses hulunya, budidayanya lah seperti tadi yang saya katakan, masih banyak petani yang mengalami. Nah, coba bayangkan, kasihan misalnya petani pemula dengan modal yang terbatas memulai tanamannya dan akhirnya gagal. Dan kita ketahui bahwa sebenarnya memang relatif agak besar biaya untuk memulai tanaman ini, harga bibitnya dan lain sebagainya. Nah, saya dan teman-teman bagian daripada masyarakat Sani, kami kembangkan tanaman. Pertamanya juga gagal, ya, dan ini kedua kita makin banyak mengambil pelajaran. Ini yang mendorong kami ingin hadir di dalam saling mensupport lah, saling bagi pengalaman demi keberhasilan daripada kawan-kawan pelaku usaha tanaman porang ini, agar tak perlu menjadi daftar orang-orang yang harus gagal untuk memulainya. Insya Allah ke depannya di channel ini akan banyak kami hadirkan fakta-fakta lapangan atau berdialog dengan kawan-kawan yang sudah lebih berhasil dengan tujuan menjadi sumber informasi bagi teman-teman yang ingin memulainya. Insya Allah. Untuk menghindari kegagalan di dalam membudidayakan tanaman porang, ada prinsip yang tepat kita gunakan, yaitu jangan memulai sebelum memiliki pengetahuan yang cukup untuk tanaman ini. Saya rasa dengan prinsip itu, insya Allah kalau kita start, kita akan terhindar dari katakanlah kegagalan itu. Kita terhindar dari sebuah impian karena melihat ya berita-berita keberhasilan di tempat lain, padahal nantinya kita bisa mendapatkan sesuatu kenyataan yang di luar dari impian kita. Nah, dari cermatan dan pengalaman kami, titik-titik kegagalan seorang petani, katakanlah begitu, petani pemula dari tanaman porang ini, ya saya mencatatnya itu setidaknya ada 5 fase. Yang pertama adalah pada ketepatan pemilihan lokasi penanaman. Ini terkait dengan bagaimana struktur tanah dari lahan itu dan bagaimana juga lahan itu bisa terhindar dari ancaman banjir baik dari sungai maupun dari genangan saat musim hujan besar. Yang kedua adalah ketepatan waktu menanam. Jadi waktu menanam porang yang tepat itu adalah, saya rasa secara umum di Indonesia itu di bulan Oktober, November, Desember. Ada beberapa daerah tertentu yang startnya sudah bagus dari bulan September. Tapi sebaliknya juga ada juga beberapa daerah tertentu yang berakhir sampai di Januari. Kemudian kenapa sebenarnya orang biasa terpancing menanam bukan di bulan yang tepat ini? Ini biasanya didorong oleh
karena tiba-tiba mendapatkan harga bibit yang murah, katakanlah di bulan 3, 4 biasanya, Maret, April. Nah, langsung karena pemahaman, pengetahuan kurang, langsung saja ditanam dan akhirnya kegagalan. Ini benar-benar apa yang saya katakan ini, kami pun sudah mengalaminya. Saya ketika pertama sekali start ini bersama dengan teman-teman, kami menanam itu kurang lebih ya 20.000 lebih, kurang lebih 25.000 pohon lebih. Itu sudah sebanyak angka yang agak lumayan ya seorang pemula, dan itu benar-benar pada musim itu gagal total tumbuh. Dia tumbuhnya itu di musim berikutnya, dan itu tumbuhnya juga hanya sekitar 10% dan tumbuhnya pun tidak normal. Kemudian pada pemilihan bibit yang tidak matang, insya Allah pada seri berikutnya kami akan lebih mengupas ini, contoh-contoh bibit yang bagus dan yang rawan. Kenapa sebanyak cerita akhirnya bibit itu mahal? Karena dia harus memang pada waktu yang tepat. Fase yang keempat adalah pengolahan lahan yang pas sebelum penanaman. Itu juga walaupun lahannya bersih, tapi itu belum tentu sudah sempurna. Biasa masih mengandung hama dan lain sebagainya. Kemudian fase kelima adalah pada fase pemeliharaan tanam, pemupukan dan lain sebagainya. Ketika fase ini kita lalui dengan baik, insya Allah kita akan bisa mengembangkan tanaman ini dengan bagus. Nah, bahwa kemudian hambatan memang yang utama dari menanam porang ini adalah pada ketersediaan bibit. Ini yang menjadi hambatan dominan para petani. Nah, oleh karenanya saya pikir jika kita sudah sebanyak memahami dengan tepat ini, maka keterlibatan lembaga perbankan saya rasa sudah tidak salah. Pada tahun ini sebanyak Pak Sarudin dari Sidrap mensosialisasikan, dan saya bersama-sama khusus daerah Luwu mensosialisasikan. Ada sampai ratusan calon petani kita beri informasi, tetapi ternyata pihak perbankan masih begitu hati-hati, dan saya memaklumi. Yang saya cermati bahwa pemberian kredit KUR untuk tanaman porang ini memang sebaiknya ada pola bapak angkat. Artinya kalau petani dibantu, jangan lepaskan begitu saja, karena bisa mulai dari pengadaan bibit saja sudah berantakan. Ya, jadi sudah cocok sebanyak konsepnya Pak Sarudin ini, ya, di mana beliau sendiri akan mensuplai bibit, membimbingnya secara teknis, dan nantinya juga akan membeli. Mudah-mudahan di musim tanam berikut ini benar-benar terrealisasi. Kemudian bahwa sudah saatnya lah pemerintah hadir untuk membantu petani, khususnya saya lihat itu pemerintah daerah. Ya, bantulah petaninya yang benar-benar serius ya. Saya terus terang aja harus mengatakan juga per hari ini penyuluh-penyuluh di kabupaten itu sepertinya juga belum paham ini tanaman. Tapi tidak apa-apa. Di lokasi kami mereka sudah biasa mau datang, tapi saya bilang tunggu saja dulu. Setelah panen nantilah baru kita lihat, akan kita diskusikan untuk jadi acuan selanjutnya. Dan oleh karenanya penyuluh kabupaten memang sebaiknya sudah pergi belajarlah ke perkebunan-perkebunan yang sudah berhasil sebagai acuan untuk membimbing masyarakat selanjutnya. Sahabatku semua, demikian materi yang kami sajikan pada kesempatan ini, dan insya Allah pada kesempatan berikutnya kami berusaha menghadirkan tema-tema yang menarik yang bisa bermanfaat untuk kemajuan masyarakat, kemajuan kita semua. Insya Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.